تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, terkadang sering terjadi pada diri kita jam 9 malam, jam 10 kita tidur, itu kita azam, kita kepengen entar jam 3, setengah 4 pengen bangun malam, pengen sholat, pengen tahajud, pengen hajat, pengen zikir. Kemudian melek kita tuh jam 3 atau setengah 4 melek kita, tahu-tahu tidur lagi. Udah melek, udah bangun, tahu-tahu tidur aja lagi. Nah, pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Padahal kita udah azam, udah kepengen bangun malam, kemudian jam yang kita inginkan juga udah melek mata, tapi tahu-tahu kita tidur lagi. Nah, ada apa gerangan ini? Inilah pengajian yang akan kita bahas pada pengajian kita malam hari ini. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqidus syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Ini hadis muttafaqun alaih, artinya hadis ini sangat amat sahih, bahwa inilah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Yaqidus syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Setan, kalau kita tidur nih, setan akan ngiket tengkuk kita sini nih. Idza huwa nama, kalau kita tidur. Thalatha uqadin, 3 bungselan. Tahu saudara bungselan enggak? Kalau kita diikat 1, 3 bungselan nih, kita diikat sini nih. Pundak kita diikat situ. Kalau kita tidur. Padahal kita udah pengen bangun, udah melek mata kita, tahu-tahu apa? Tidur lagi. Perasaan masih sore masih lama Oh, ternyata yang terjadi apa? Setan ngiket ngiket tangkuk kita di sini nih, diikat sama setan tuh. Dilibet 3 kali lagi.
Yadribu ala kulli uqdatin alaika lailun tawilun farkud. Nah, ketika kita udah melek, kita belum duduk, belum bangun, mata udah melek, apa kata setan? Alaika lailun tawilun. Kata setan, dibisikin kita sama setan. Malam masih panjang, malam masih lama, farkud, udah tidur aja lagi lu. Sama setan tuh. Akhirnya perasaan kita, iya ya masih ntar, masih baru juga jam berapa ini. Akhirnya kita ngapain lagi tuh? Tidur lagi. Itu kerjaan setan ternyata itu. Nah, fa inistaiqadha fa dzakarallaha ta'ala in halat uqdatun. Nah, kalau kita paksakan, kita udah melek, kita lawan, kita bangun, kita duduk. Fa dzakarallaha ta'ala, kemudian kita zikir sama Allah. Kita bangun tidur, kita istighfar, kita syahadat, kita sholawat, kita lawan pokoknya itu. Apa kata Nabi? In halat uqdatun, copot tuh satu libedan. Yang tadi sama setan dilibet berapa kali? 3 kali. Kemudian kita paksakan, kita bangun. Kemudian kita zikir kepada Allah, kita bersyahadat, kita bersolawat, maka iketannya, libedannya itu inhalat, copot satu. Kira-kira bisa dipaham gak ini? Kan kadang-kadang kita enggak. Mata udah melek, ama bangun apa? Malas itu. Akhirnya tarik bantal, ngapain lagi? Tidur lagi yang terjadi. Fa in tawaddoa in halat uqdatun. Kemudian ketika kita bangun, kita ke kamar mandi, kita wudu, in halat uqdatun. Hilang lagi satu. Copot lagi tuh satu. Tinggal berapa berarti? Dari 3 kali 3 libedan, 3 bungselan kita diikat sama setan pundak kita bangun, kita zikir, copot satu ikat. Kita bangun, kita ngambil wudu, copot lagi satu lagi. Fa in shalla in halat uqaduhu kulluha. Nah, kemudian kita sholat. Udah wudu, kita sholat. In halat uqaduhu kull, copot 3-3-nya udah nggak ada yang apa lagi tuh. Libedan setan yang ada di pundak kita, di tengkuk kita, copot 3-3-nya. Karena 3-3-nya kita lawan. Pertama kita lawan dengan zikir kepada Allah, kemudian libedan yang kedua kita lawan dengan wudu, libedan yang ketiga kita lawan dengan sholat. Copot 3-3-nya tuh. Fa asbaha nasitan thayyiban nafsi. Nah, kalau kita udah zikir, kita udah wudu, kemudian kita juga udah melaksanakan sholat, copot 3 ikatan setan itu yang ada di tengkuk kita, fa asbaha nasitan. Tuh, jadi gagah kita. Enggak apa lagi namanya? Enggak males-malesan, timbul kesemangatan dalam jiwa kita. Thayyiban nafsi. Udah semangat, rasa bawaan diri itu enak, rasa bawaan diri itu enteng. Kenapa? Karena udah nggak ada yang bebanin lagi di pundak kita. Libedan setan udah apa semuanya? Udah copot, udah lepas 3-3-nya. Wa illa, kalau enggak, nah, mendusin kita, tapi kita nggak bangun, kita nggak paksain, kita nggak zikir kepada Allah, kita nggak ngambil wudu, kita nggak sholat, asbaha khobisan nafsi. Diri kita jadi jelek. Besok dah liatin nama jamaah masing-masing jamaah. Kaslan. Akhirnya malas. Kenapa malesnya? Karena emang sama setan waktu masih panjang. Tidur aja lagi. Udah. Akhirnya 3 libedan setan yang ada di pundak kita ini 3-3-nya nggak copot. Bawaannya apa? Malas kita mau ngapa-ngapain. Makanya besok kelihatan. Jamaah perhatiin satu-satu. Kalau yang mukanya ceria, wah ini dia nih.
Yang mukanya ceria, hidupnya semangat, itu di pundaknya nggak ada apa tuh? Nggak ada ikatan setan, asal dia ngerungkut aja. Males aja ngapa-ngapain. Tandain itu tuh. Asal kelihatan ngerungkut, ngapa-ngapain males, lu tepak aja pundaknya itu. Itu ada 3 liburan setan itu di situ tuh, belum copot itu. Nah. Lalu apa intisari dari pengajian yang bisa kita ambil? Bahwa setan itu enggak pernah selesai nyampe hari kiamat nggodain kita. Bahwa setan itu enggak berhenti nggodain kita sampai kita terjerumus, sampai kita menjadi sahabat dan temannya nanti di neraka dengan berbagai macam cara. Apa saja dia lakukan, yang penting teman gua nanti banyak di mana? Neraka. Kenapa demikian? Karena emang setan itu udah dipastikan sama Allah. Setan itu udah dipastikan nama Allah, lu oke ngapain aja di dunia, tapi tempat lu nanti di akhirat bukan di surga tapi di neraka. Nah kemudian kayak iblis minta sama Allah, nggak apa-apa dah saya nanti di neraka diseksa habis-habisan sama anak buah saya, tapi saya pengen nyari anak buah saya yang dari jenis manusia sebanyak-banyaknya. Selagi darah manusia itu mengalir di badannya, maka saat itu pula terus-terusan akan saya goda, biar mereka terjerumus bareng-bareng sama saya. Artinya bagaimana? Dalam kondisi apapun kita tetap akan digoda siapa? Setan. Nggak akan berhenti. Ngapain aja saudara? Jangan itu. Lagi sholat saudara, lagi sholat kita masih digodain setan. Bener gak kira-kira itu? Setan pikiran kita nerawang kemana aja, apa aja kita ingat. Setan kerjaannya itu, dibikin was-was kita itu. Pikiran kita dibikin was-was, hati kita dibikin was-was. Kadang-kadang kita sembahyang 4 rakaat, ini udah 4 apa 3 ya? Dibikin kita was-was. Itu dalam ibadah kita masih seperti itu digodainnya tuh. Apalagi dalam saat kita tidur. Nah ini, maka untuk itulah agama selalu memberikan jalan buat kita lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen bangun subuh enggak kesiangan, kita udah pengen nih, ntar gue pengen sholat subuh berjamaah, pokoknya gue mau bangun dari awal-awal nih ntar nih. Udah, itu sama Allah pasti dibangunin. Apalagi kalau saudara belum tidur, tapi ini jarang dilakuin sama kita ini kayaknya. Sebelum tidur ngambil wudhu. Ada gak kira-kira zaman yang kayak gitu nih? Hah? Pokoknya sebelum tidur ngambil wudhu. Itu kalau kita mati syahid dulu saudara. Pokoknya sebelum tidur kita ngambil wudhu. Adapun prosesnya nanti lagi tidur kita buang angin batal, itu nggak jadi masalah. Yang penting sebelum tidur kita ngambil wudhu. Itu kalau malam itu kita mati syahid. Nah ini jarang kita lakuin. Nah kemudian kita pengen bangun malam. Kita pengen bangun malam nih. Kita baca Kulhu 3 kali, Falak sekali, Anas sekali. Kemudian kita tiup tangan kita nih. Kita usap. Semua yang kena aja sama tangan kita nih, kemana nih? Kita usap semua, sekena-kenanya aja semua. Ya Allah, saya pengen bangun ntar jam 3. Itu pasti saudara bangun. Enggak bisa enggak. Pasti ada yang bangun. Entah mimpi takut kita kaget, entah memang ada yang bangunin. Itu saat jam 3 kita pasti bangun itu. Cuman kadangkala belenggu setan yang ada di sini kita nggak copotin. Akhirnya apa? Udah melek mata kita karena ada ikatan setan yang kagak copot. Akhirnya apa lagi kita? Tidur lagi. Tuh. Makanya untuk melepas belenggu setan inilah amanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah melek mata, bangun duduk. Zikir kepada Allah. Nah, ini saudara buat jamaah sekalian ini. Ini saya sampaikan ke jamaah. Senantiasalah bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Senantiasa, jangan pernah berhenti. Jangan sampai lalai, dikhawatirkan saat kita aktivitas dalam kehidupan dunia ini, kita lupa.
ada satu hal yang kita lakukan yang bisa mengeluarkan akidah dan tauhid kita. Entah apa yang kita lakukan, entah apa yang kita kerjakan, dikhawatirkan ketauhidan kita ini dicabut sama Allah, nggak diakuin keislaman kita. Maka senantiasa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Kenapa demikian? Karena itu ikrar pengakuan diri kita bahwa nggak ada yang kita sembah selain siapa? Itu namanya tajdid. Artinya apa? Pembaharuan akidah kita, pembaharuan tauhid kita. Dikhawatirkan kita lagi lalai, entah apa yang kita lakukan, akhirnya ketauhidan kita, akidah kita tidak diakui oleh Allah. Makanya sudah gitu. Itu kalau bangun tidur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam kita baru lagi tuh. Mungkin aja dari mulai kayak begini nih, Islam kita nggak diakui sama Allah, ketauhidan kita. Sampai kita tidur lalai kita. Makanya bangun tidur syahadat. Entar kapan lagi syahadat lagi? Artinya apa? Diperbaharui. Saudara kira-kira punya gegaman. Nih. Taruh aja di lemari. Nggak pernah saudara lihat, nggak pernah saudara cek, nggak pernah saudara asak. Apa yang terjadi itu gegaman? Karat. Tapi kalau selalu dikistrik, mentereng nggak kira-kira? Mentereng tajam. Itu keimanan kita gunanya begitu tuh. Makanya sering-seringlah kita syahadat, mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan yang kita sembah selain Allah. Nah itulah. Jadi kalau kita udah bangun, melek, copotin satu libedan setan dengan apa? Zikir kepada Allah. Tinggal masih ada 2 lagi. Copotin satu lagi dengan air wudhu. Copotin satu lagi dengan apa? Dengan sholat. Bangun pagi enak. Semangat kerja ada, muka kelihatan auranya apa? Iya, kelihatan mukanya juga adem, enak, semangat hidup. Tapi kalau orang yang kagak, coba perhatiin saudara. Besok nih pagi-pagi datang dah kemana-mana ke rumah teman masing-masing dah. Liatin. Asal yang sumpah juga dia udah itu. Masih ada ikatannya di sini nih. Belum copot. Iya, kenapa? Emang ketahuan udah sembayangnya apa? Sembayang subuhnya? Nyopok kagak dicopotin. Nah itulah. Jadi sebetulnya agama selalu memberikan jalan keluar buat kita dari berbagai macam bujukan dan rayuan setan. Selalu aja agama memberikan solusinya. Kadangkala kenapa terjadi? Karena kitanya yang kurang ngamalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.